Phnom Kamboja. Ini adalah sebuah candi yang merupakan bagian dari kompleks Angkor, menarik karena lingkungannya yang seperti hutan dan interaksi antara reruntuhan dan alam yang telah mengambil sebagian candi selama bertahun-tahun. Hutan pohon raksasa telah menembus dinding bangunan, menciptakan suasana yang petualangan. 104. Patung Genghis Khan, Mongolia. Patung raksasa ini menggambarkan pemimpin Mongol legendaris Genghis Khan yang mengendarai kuda. Berdiri setinggi 40 meter dan terbuat dari baja tahan karat yang memberikannya penampilan yang berkilauan dan megah. Posisi patung ini sangat simbolis karena diyakini bahwa Genghis Khan menemukan cambuk emas, sebuah benda dengan arti spiritual yang besar di tempat ini. Patung tersebut menghadap ke timur, mengarah ke tempat kelahirannya, sebagai penghormatan kepada pemimpin tersebut, yang dimulai sebagai seorang penunggang kuda sederhana dan berakhir memimpin kekaisaran yang luas yang membentang dari Eropa Timur hingga Asia Timur. 105. Empire State, Amerika Serikat. Salah satu pencakar langit paling terkenal di dunia terletak di kota New York dan dibuka pada tahun 1931. Selama bertahun-tahun, Empire State menjadi bangunan tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 443,2 meter termasuk antenanya. Terkenal di seluruh dunia karena muncul di berbagai film seperti King Kong tahun 1933, Independence Day, dan Superman. 106. Kastil Cinderella, Amerika Serikat. Terletak di Walt Disney World di Orlando, Florida, terinspirasi dari dongeng Cinderella dan beberapa kastil masa lainnya seperti Kastil Neuschwanstein di Jerman, Alcazar di Spanyol, dan Kastil Chambord di Prancis. Meskipun tampaknya dibangun dari bata dan batu, sebenarnya terbuat dari serat kaca, baja, dan beton. Karena bahan bangunan tradisional tidak cukup kuat untuk menghadapi badai dan angin topan yang biasa melanda Florida. 107. Large Hadron Collider, Swiss. Dikenal juga sebagai LHC, merupakan akselerator partikel terbesar dan paling kuat di dunia, terletak dekat kota Jenewa, Swiss. Berkeliling dan berdiameter 27 km, terletak di terowongan bawah tanah dengan kedalaman antara 50 hingga 175 meter. Ini adalah instrumen ilmiah raksasa yang memungkinkan para peneliti untuk mempercepat partikel subatomik seperti proton dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya dan membiarkan mereka bertabrakan. 108. Bayon Temple, Kamboja. Terletak di Angkor, merupakan salah satu kuil paling terkenal dan paling menarik di wilayah tersebut, dengan lebih dari 200 wajah raksasa yang tersenyum terukir di dalam kuil. Diyakini mewakili Raja Jayavarman VII atau Avalokiteshvara. Awalnya dibangun sebagai kuil Buddha, tetapi kemudian diubah menjadi kuil Hindu dan kembali menjadi kuil Buddha, mengikuti perubahan keyakinan agama penguasa Khmer. 109. Istana Regalela, Portugal. Yang paling menonjol dari istana ini adalah sumur inisiasi. Sumur bawah tanah berbentuk spiral dengan kedalaman 27 meter, dikelilingi oleh tangga yang menuju ke dasar. Dipercaya memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan inisiasi ke dalam misteri esoterik. Walaupun istana Regalela tidak terlalu besar dibandingkan istana lainnya, fasadnya dihiasi dengan menara, balustrade, gardura, dan detail ornamen lainnya. Di bagian dalam terdapat fresko yang indah, ubin, dan plester yang mencerminkan cinta terhadap seni dan budaya dari Carvalho Monteiro, jutawan yang memesan pembangunannya. 110. Monumen Ibu Pertiwi, Ukraina.
sebuah patung monumen dengan tinggi 62 meter yang berada di Kiev, diresmikan pada tahun 1981 untuk memperingati peringatan kemenangan Soviet di Perang Dunia II, menggambarkan seorang wanita yang memegang pedang di satu tangan dan perisai di tangan lainnya, melambangkan perlindungan dan pertahanan tanah air dari kekuatan musuh. 111. Wat Rong Pun, Thailand. Ini adalah kuil Buddha berwarna putih murni yang melambangkan kemurnian Buddha, sedangkan serpihan kaca yang tertanam mewakili kebijaksanaan Buddha yang menerangi alam semesta. Meskipun tampak seperti kuil kuno pada pandangan pertama, sebenarnya ini adalah bangunan yang cukup baru. Pembangunannya dimulai pada tahun 1997 dan diharapkan proyek tetapnya akan memakan waktu setidaknya 90 tahun untuk diselesaikan. Hal ini disebabkan karena seniman dan timnya bekerja dengan konstan dan teliti pada detail di kuil. 112. Aquaduk Pontcisilte, Inggris Raya. Ini adalah struktur besi tuang tertinggi dan terpanjang di Britania Raya, dengan panjang 307 meter dan ketinggian 38 meter di atas permukaan sungai. Didukung oleh 19 pilar batu bata dengan saluran yang lebarnya hanya 3,7 meter. Meskipun berusia lebih dari 200 tahun, hingga saat ini masih digunakan untuk mengangkut perahu sepanjang pantai Nainggolan. Nah, itulah keajaiban yang dibuat oleh manusia. Tulis di komentar keajaiban lain dari kota kamu atau yang kamu ketahui dari perjalanan kamu. Dan jika kamu ingin terus mengenal tempat-tempat menakjubkan lainnya, baik yang alami maupun yang dibuat oleh manusia, kunjungi video ini tentang keajaiban Eropa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Tuhan kita Allah yang Maha Kuat, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Perkasa, yang selalu hidup dan mengurus makhluknya. Zat yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di dalam lautan tanpa terkecuali, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat yang telah menurunkan Al-Quran sehingga menjadi petunjuk bagi manusia, dan juga zat yang menganugerahkan telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Jadi kita bacakan salam hormat kita pada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat, penutup para nabi dan rasul. Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya telah mengucapkan salam hormat pada manusia terbaik ini dan dijadikan oleh Sang Pencipta Allah sebagai ibadah bagi orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mulai, teman-teman sekalian, pertama saya mohon maaf karena telah tadi malam dan tetap menunggu di majelis ilmu dicetak tangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi yang lain, saya menekankan kembali apa yang disampaikan oleh teman-teman panitia tadi. Saya berharap di setiap ceramah saya, kalaupun ada yang mengutip secara pribadi saja, untuk pribadi, konsumsi pribadi, saya sama sekali tidak mendukung bahkan memberikan izin untuk teman-teman mengambil gambar lalu mengupload sendiri di YouTube. Ini sangat tidak tepat dan sudah beberapa kali saya bahasakan dalam hampir setiap ceramah saya. Jangan diupload di YouTube, apalagi dikomersialkan. Sampai akhirnya ada orang yang sudah mengomersialkan ini pada saat channelnya ditutup oleh sebagian tim, akhirnya memprotes, mengatakan Ustadz kan ceramah, katanya untuk lillahi ta'ala, kenapa Ustadz sekarang melarang kami untuk mengupload ceramah ini, kemudian padahal kami cuma mengambil sebagian saja penghasilan. Saya jawab emailnya, saya mengatakan saya sudah bahasakan dari awal, kalaupun Anda mau menguploadnya dari awal dulu pernah saya izinkan, jangan dikomersialkan. Karena ingin komersial dan pengunjungnya banyak di YouTube, akhirnya ditulis